Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Api, Amin. pripun kabare? Sae. Muga-muga sing hadir, sing melu rezekine sugih, Amin. mlebu kabeh nang surga. Amin. Dah, bisanya itu aja. Alhamdulillah. Saya sampai ke Masjid Agung Klaten, Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, tabarakallah. Cantik sekali di sini. Bagus, warnanya coklat, Indah. sesuai cokok Klaten. Bagi siapa yang ingin sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, belum tercapai cita-citanya, datang saja ke Klaten. Betul. Malam ini Masya Allah, tabarakallah, di setengah kesibukannya ada yang hadir, ada yang tidak, tapi semuanya saya sebutkan. Ibu Bupati Klaten, Bapak Wakil Bupati Klaten, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres beserta jajaran, Bapak Dandim, Bapak Kantor Kementerian Agama, disusul dengan Majelis Ulama Indonesia, ketua-ketua Ormas Islam se-Kabupaten Klaten, Ustadz Salim Afillah, Habib Ja'far Al-Jufri, Ustadz Heru, Ustadz Hani Boni. Susah juga saya ngapal banyak sekali. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sing urung rabi dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema besarnya ojo leren dadi wong apik. Tapi ada judul kecilnya, ojo leren silaturahmi. Baleni, lali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Masjid Agung Klaten, bahwa masjid ini didirikan atas biaya Pemda pemerintah daerah Kabupaten Klaten full untuk menyatukan umat, sehingga semua kaum muslimin yang ada di Kabupaten Klaten menemukan persatuannya di dalam masjid. Jadi ini penting. Semua bupati, gubernur, wali kota dari Sabang sampai Papua yang bingung melihat persatuan umat, maka silakan datang studi banding ke Kabupaten Klaten. Allahu Akbar. Karena ini sekarang luar biasa. Bingung kami Ustaz. Sudah diundang Ustaz ceramah nggak selesai. Kami anggap kedatangan Ustaz menyelesaikan masalah. Ternyata setelah Ustaz pulang muncul masalah baru. Tapi ketika ulil amri yarfa'ul khilaf, pemimpin mengangkat konflik di antara masyarakat, akhirnya masjid ini menyatukan harapan persatuan umat. Mudah-mudahan menular ke daerah-daerah lain. Amin. Bayangkan saja, di kantor orang punya masalah, di jalan kena tilang, pulang ke rumah masalah makin besar. Dia ingin supaya dia datang ke masjid, mengadu kepada Allah, dengar tausiah, masalahnya selesai. Betul? Begitu sampai di masjid, dia dihadapkan lagi dengan masalah. Akhirnya dia mencari solusi dengan makan bel anjing gila, mengisap ganja, pakai narkoba, dan seterusnya. Mau jadi apa umat ini? Maka ketika di masjid
Agung Klaten, Masya Allah, tabarakallah. Tarawihnya aja 2 kloter. Masya Allah. Bukan kata saya, ketua masjidnya ngomong. Tapi bukan berarti 2 kelompok itu terpisah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, witir. Bagi yang setuju 8-3. Tapi yang mau 20, maka dia tinggal nambah. Itu mazhab apa namanya? Mazhab Klaten. Dua-duanya dapat. Ya. Ada kitab judulnya Fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Yang jawab masalahnya namanya Syekh Atiyah Sokor. Jadi seringkali Ustaz Abdul Somad disangka orang menjawab pertanyaan. Saya nggak pernah jawab. Saya cuma membacakan fatwa para ulama. Banyak yang nanya, Ustaz Somad, ketika kami nonton Ustaz di YouTube, kok Ustaz bisa jawab semua ya? Itu yang diupload, yang bisa aja. Yang nggak bisa nggak diupload. Jadi ketika Syekh Atiyah Sokor ditanya tentang sholat tarawih, pasti seperti mazhab Klaten tadi. Ya. Kata Syekh Atiyah Sokor, ini kata Syekh Atiyah Sokor ya, Mufti Al-Azhar, ulama Azhar. Saya bacakan aja. Kata beliau, awalnya 8 rakaat, tapi ayatnya panjang sampai kaki Nabi bengkak, hatta tatafattara qadamahu. Lalu kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, naik pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka dipanggillah imam namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dibuatlah 20 rakaat dengan ayatnya diperpendek. Jadi kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat 2-duanya. Tapi di Masjid Agung Klaten, Masjid Al-Aqsa, kedua-duanya bagi yang meyakini 8-3, ya salam selesai. Bagi yang ingin lengkap 20, nanti di akhir dia bisa witir, asal jangan 2 kali witir. La witrani fi lailatin. Gak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Kenapa gak boleh 2 kali witir dalam 1 malam? Karena witir artinya ganjil. Kalau 3 tambah 3 gak ganjil lagi, itu namanya genap. Maka Masya Allah, tabarakallah. Dan ketika menyusun jadwal khutbah Jumat, itu dikirimkan surat permohonan kepada ormas, dan ormaslah yang mengirim khotib-khotibnya, sehingga masyarakat bisa tenang. Kenapa? Karena khotibnya tenang. Sebetulnya menyatukan buaya itu mudah, yang susah itu menyatukan pawang buaya. Di Klaten pawang-pawangnya bisa disatukan. Atapnya adalah Masjid Agung, masjid pemerintah daerah. Ini salah satu unsur kebersamaan kita yang perlu ditularkan. Ustaz Somad ngomong ini di Klaten untuk apa? Ini kan memang orang Klaten yang dengar, memang betul. Tapi cerita ini kan diupload di internet, ditonton oleh saudara kita dari Sabang sampai Papua yang ada bekerja di luar negeri. Mereka akan share video ini karena mereka nonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pemimpin itu mengerti bagaimana gejolak-gejolak riak yang ada di masyarakat, maka sesungguhnya dia tidak hanya memikirkan bagaimana makanan, tubuh, fisik, tapi jauh lebih daripada itu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya menyatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya dulu apa jiwanya? Jiwanya. Karena kalau hanya sekedar membangun badan, saya tersinggung. Tapi jiwanya yang penting sehat.
Jiwa itu yang membangunnya siapa? Agama. Membangun jalan, membangun jembatan, infrastruktur penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah semangat keberagamaan sekaligus keberagaman itu diperlihatkan kepada umat. Malam ini kita bisa merasakan itu semua. Mudah-mudahan yang menggagas, yang membangun, yang membina selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ini Masjid Agung Al-Aqsa ini kalau diadakan survei, ini wajahnya kelihatannya lebih banyak anak muda daripada yang tua. Mohon maaf bapak-bapak ibu yang tua ini kelihatannya minoritas. Wajah-wajah muda. Ada beberapa yang tua tapi sesungguhnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kelihatannya tua tapi fisiknya sehat luar biasa. Apalagi yang berada di barisan depan ini bookingnya dari jam berapa tadi? 3 jam 3. Tadi terus terang begitu masuk ke dalam masjid, mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Dalam hati saya, ini masjid kok sepi ya? Rupanya masuk dari belakang. Jamaah kumpul semua di sini. Ini apakah Klaten ini negeri yang aman atau kurang aman? Aman. Kalau aman kenapa pengawalnya sampai 2 lapis? Abang-abang dari Kokang kenapa mesti menjaga Abdul Somad? Ini negeri yang aman, adem, ayam, tentram, tenang, senang. Betul? Ini dikawal kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, dia tuli dan buta. Kalau tidak dikawal, Yusra Abdul Somad akan dikejar oleh mak-mak garis keras. Saya jelaskan begini karena tausiah ini kan direkam. Ini fotonya seliweran kemana-mana. Nanti di komen orang ke bawah, jangan investasi ke Klaten, tidak aman. Sangat aman guys. Beragamanya tenang, investasinya tenang. Orang Klaten ini orangnya kaya raya. Amin. Ustaz tahu dari mana? Ustaz sampai sini kan malam, nggak ngelihat bagaimana masyarakatnya. Lihat saja masjidnya. Kalau orang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan rumah. Tapi kalau rumah Allah dibuat terhina seperti kandang burung yang tak selesai, melihat ke atas menetes air mata, kenapa? Atapnya copot, bocor. Tapi melihat masjid ini kita merasakan, masya Allah, tabarakallah, ayat-ayat. Inilah ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lalu dilanjutkan dengan ayat kursi. Bagi yang kerasukan setan, nanti dimuliakan Allah. Ada survei. Saudara yang dimuliakan Allah, innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Itulah kaligrafi. Saya bacakan, mana tahu nanti bapak sama ibu bawa anaknya kemari sholat, anaknya nanya, mama, itu bacaannya apa? Itu ayat Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masjid adalah gabungan tentang sikap kita menerima peradaban yang belum ada pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca sejarah Nabi. Batang korma jadi tiangnya, lantainya pasir. Mana dalilnya Masjid Nabawi
Satu, waktu Nabi sholat, selesai sholat kening Nabi ada bekas lumpur karena malam itu hujan basah. Berarti lumpur gak ada semen, apalagi karpet. Dan yang kedua, ketika Nabi sedang sholat, Nabi melepas sendalnya. Itu menunjukkan mereka waktu itu sholat pakai sendal. Ini hadis bukan untuk diamalkan. Nabi melepas sendal dan sahabat yang ada di belakang semuanya melepas sendal. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Nabi melihat di belakang semua pada melepas sendal. Nabi tanya, kenapa lepas sendal? Karena kami lihat engkau lepas sendal, tadi lepas juga. Kata Nabi, aku lepas sendal karena tadi malaikat Jibril datang kasih tahu di sendalmu ada najis, maka aku lepas. Kalian kenapa lepas? Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat Nabi itu kalau ngikut Nabi gak nanya-nanya. Coba bayangkan kalau ada kita waktu itu pas nanya, Rasul kok dilepas? Mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami ikut. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, dindingnya labir tanah liat yang dijemur kering. Lalu kemudian tidak ada mimbarnya. Sampai akhirnya datang seorang perempuan punya seorang hamba sahaya, khasyab, tukang kayu. Bagaimana kalau kami buatkan mimbar ya Rasulullah? Lalu kemudian dibuatkanlah mimbar 3 tangga, siji, loro, telu. Nabi naik ke atas untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Sangat sederhana, tidak ada kubahnya. Kubah ini datangnya dari mana? Kubah datang dari peradaban Kaisar Bizanti. Nama kerajaannya Bizantium. Itulah yang disebut dengan Romawi. Mereka membuat batu yang melengkung, disusun batu melengkung. Tujuannya untuk apa? Kalau ada batu melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Ketika Islam sampai ke negeri Bizantium, maka mereka melihat ini baik, maka dibawalah kubah ke dalam masjid, lalu kemudian mencari ciri khas umat Islam dimanapun berada. Akhirnya dipakai. Kenapa masjid pakai kubah? Karena kalau ada kubah tidak ada tiang di tengah dan sok tidak putus. Kita amat sangat bisa menerima peradaban dari manapun datang. Masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau untuk peradaban kubah tidak ada. Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, buatlah kubah. Jadi kalau dipakai kaidah, kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah, kubahnya bid'ah. Tapi karena ini baik, kenapa baik? Karena di tengahnya tidak ada tiang sehingga sok tidak putus. Dan saya senang tausiah di Masjid Agung ini karena nggak ada tiang di tengah, saya bisa langsung ketemu jamaah. Kalau tiangnya terlalu banyak, itu ayatnya nggak sampai ke telinga jamaah karena nyangkut di tiang-tiang. Apa yang pecah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mihrab tempat imam. Karena di depan itu rata saja. Imam tidak ada tempatnya. Lalu kemudian ketika renovasi Masjid Nabawi, diundanglah seorang arsitek dari negeri Syam. Orang barat menyebutnya Damaskus, orang Islam menyebutnya Dimashq. Lalu mereka membuat mihrab efektif sehingga imam bisa berada di tengah, pinggirnya bisa untuk menerima tamu, sebelahnya bisa untuk peralatan sound system dan sebagainya. Ini semua bukti bahwa Islam bisa menerima peradaban apapun walaupun bukan datang dari peradaban Islam. Muazzin jadi mana? Bilal zaman dulu naik ke atas rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika Islam sampai ke Afrika Utara,
tepatnya di pantai laut Mediterania, nama kotanya Alexandria. Mereka menemukan tempat tinggi, tempat api di tepi laut, namanya Manara. Manara, nar, tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Apinya dibuang, orangnya naik ke atas. Itulah cikal bakal menara. Jadi zaman dulu orangnya naik ke atas karena makin tinggi suaranya, makin melengking, makin banyak orang yang mendengar untuk sholat berjamaah. Sekarang orangnya di bawah, suaranya naik ke atas. Peradaban Islam menerima peradaban dari Bizantium, menerima peradaban dari Afrika Utara Alexandria, menerima peradaban dari Barat. Karena Islam agama yang terbuka, inklusif bukan eksklusif, selama bukan dalam masalah ritual ibadah. Jadi kalau orang memahami ini dengan baik, dia bisa hidup bertetangga, berkawan, berkantor, bersahabat, karena dia bisa membedakan kapan kita mesti menerima, kapan kita mesti bersikap. Sebagaimana dicontohkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah, tabarakallah. Dan bagaimana dengan kita yang berada sesama muslim di dalam satu masjid? Ustadz Somad, ini Masjid Agung Klaten ini, imam subuhnya ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Masya Allah, ini mazhab Klaten. Di tempat saya dulu masih ada orang kelahi gara-gara kunut. Yang satu mengatakan mesti pakai kunut, yang satu mengatakan nggak pakai kunut, sampai kelahi. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena nggak sholat subuh. Di Klaten, di Masjid Al-Aqsa, Masjid Agung. Kalau tingkat provinsi, Masjid Raya. Kalau tingkat kabupaten kota, Masjid Agung. Maka ditertibkan sedemikian rupa. Perlu orang belajar, karena masjid ini terdiri dari 3. Yang pertama idarah, ketua, sekretaris, bendahara, seksi ini, urus ini, tertib rapi. Yang kedua adalah imarah, bagaimana imamnya, pengajiannya, kitab yang dibaca apa? Riyadhus Shalihin. Yang menulisnya siapa? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Meninggalnya kapan? 676 Hijrah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tafsirnya dipakai apa? Tafsir ayat-ayat ahkam. Ustaz kok tahu dari mana? Saya kan lihat apa yang dibaca ketua masjid. Sehingga umat ini tercerdaskan. Tidak hanya sekedar ceramah, nggak pakai kitab. Baca Riyadhus Shalihin. Apa? Pengurus masjid dimanapun berada, imarah, imamnya, khotibnya. Imam di sini hafal Quran, Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Salah satunya qori kita tadi, suaranya. Kadang-kadang kenapa masjid itu kurang bersemangat? Lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang ini kan mau sholat minta panjang umur. Dia keluar dari masjid, dia yang ragu ini sholat selesai apa enggak. Maka pengangkatan imamnya, muazzinnya, bilalnya, oh itu kiai kami yang khotib, oh itu ustadz kami. Dia merasa ada keterwakilan, sehingga ada rasa memiliki. Itu masjid kami, itu masjid saya. Emang kamu yang bangun? Uang Pemda, saya bayar pajak. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan ada bonusnya lagi. Saya baca tadi. Tempat akad nikah lagi. Rupanya salah baca. Tempat akad nikah bagi. Ini dalilnya dari mana? A'linu azad nikah. Kalau nikah kata Nabi jangan diam-diam. A'linu, buat iklannya besar-besaran. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid.
wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Karena zaman dulu untuk memberitahu bahwa ini walimah, bahwa ada yang nikah, pukul gendang. Lagunya ya kalau bisa lagu yang baik. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Jangan ketika orang nikah lagunya bila Israil. Bahagia dia. Kedua mulai nangis terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Ini masjid, orang yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya sudah memakai jabatannya untuk membangun masjid. Ketika nanti kalau ditanya Allah di hadapan Allah, hai kamu yang sudah kutitipkan amanah kekuasaan jabatan, sudah kau pakai untuk bangun masjid? Sudah. Kita yang tak punya jabatan kekuasaan, apa yang bisa kita pakai? Kita dititipkan Allah harta. Bisa 1 sak, 2, 3 sak semen. Masjidnya udah selesai Pak Ustaz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang ikut mensupport dakwah. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan kiai dan ulama, tapi kalau kita ikut support, maka kita mendapatkan amal jariahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau saya tausiah itu ada yang bawa sorban, yang bawa kotak. Ternyata di Masjid Agung ini gak ada. Kenapa? Mereka langsung transfer banking. Luar biasa. Gak ada yang pakai kotak anak-anak juga. Masya Allah, tabarakallah. Atau kotaknya lagi dibuat. Kotak itu biasanya ditulis kotak infak. Adapun yang nulis kotak wakaf rasanya kurang tepat. Karena wakaf itu kan rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Kan tak mungkin dia ijab qabul dengan kotak. Kotak aku wakafkan, kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Kalau dibuat kotak sodako rasanya kurang tepat juga. Karena toh sodako ini umum. Likulli sulama minkum sodako. Tiap tulang-tulang sendi ini sodako. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sodako. Jadi yang tepat itu adalah infak. Karena kalau ditulis kotak sodako, nanti kotaknya lewat tabassumika fi wajhi akhika sodako. Senyummu ke wajah saudaramu sodako. Pas kotaknya lewat, semua senyum. Jadi yang paling tepat kotak infak. Bayangkan kalau per kepala di antara kita ini menginfakkannya untuk jalan Allah. Oh, jangan-jangan uang ini dibawa Ustaz Somad untuk pembangunan pesantren dia di kampung. Tidak, Abdul Somad belum pernah ceramah begitu. Ceramah di satu kota, uangnya dibawa pulang ke Riau untuk bangun pesantren. Tidak. Abdul Somad kalau penggalangan dana itu kembali untuk masjid masing-masing. Tapi tahu Pak Ustaz, aku tak perlu menjelaskan diriku kepada lovers. Aku juga tidak perlu menjelaskan kepada haters. Lalu tujuannya itu apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita berikan, saya waktu melihat orang Mesir sedekah dengan mata kepala saya sendiri, karung-karung beras itu dibawa. Disitulah saya melihat mereka melepas cincin, gelang. Saya yakin di Klaten pun begitu juga. Kalau nggak percaya, coba kita tes. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi malam datang orang menemui Ustaz Salim Afillah melepas jam tangannya. Saya tanya, ini harganya berapa? 700 juta harga jam tangan. Bayangkan kalau kita punya jam tangan 700 juta, lupa ketinggalan di toilet masjid. Apa enggak lain itu takbiratul ihramnya, jam tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan orang-orang yang meninggal itu kalau ditanya, jenazah, mayat, apakah kamu mau hidup
jenazah itu menjawab. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri kami hidup walaupun semenit, tidak bisa semenit, setengah menit, nggak bisa seperempat menit. Kalau aku kasih kau hidup seperempat menit, kau mau apa? Sedekah. Kami mau bersedekah. Lah ya kuning. Iya. Bagus. Eman. Bagus. Tapi ayat ini bercerita tentang sedekah. Mereka ingin bersedekah. Begitulah mereka yang sudah mati dimakan cacing tanah di alam kubur, di alam barzah. Mereka ingin bersedekah. Wa akum minas shalihin. Aku ingin jadi wong apik. Insyaallah iki podo kabeh apik kabeh insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang dicari pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi pada akhirnya dimakan, busuk, dipakai, lauk. Uang yang diberikan beras, satu hari makan 3 kali, makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, 2 on setengah. Tadi ini tausiah saya yang ketiga, subuh tadi. Siang tadi teras dakwah, ini malam. Saya nyangka suara saya sudah habis. Begitu sampai ke Masjid Agung, langsung suara saya keluar lagi. Dikasih minum wedang rondo. Wedang ronde. Rasanya siapa yang mau menikmati wedang ronde, datanglah ke Klaten. Rasanya Pak Ustadz susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena kata selalu berdusta untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum selesai wedang ronde sudah dikasih lagi selat Klaten. Masya Allah, tabarakallah. Yang itu belum saya cicipi. Jadi belum enggak tadi saya bilang saya udah kenyang. Maksud Ustaz apa? Dibungkus aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita tersenyum, tapi ada satu keluarga, satu jamaah, kita pun ikut bersedih. Kita mendapatkan berita atas wafatnya Romo Kiai Haji Dian Nafik, Ketua Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama, untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Semoga Allah jadikan beliau di tempat yang layak bersama para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, orang-orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Saya nggak setuju membacakan Al-Fatihah Pak Ustaz. Saya nggak maksa. Kalau mau bacakan Al-Fatihah, pembacaan Al-Fatihah dianggap khilafiyah. Tapi ada yang kita tidak khilafiyah. Apa itu? Doa. Tentang doa nggak ada ikhtilaf sama sekali. Allahumma filahu warhamhu. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kamu lewat di pemakaman, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Loh, panjang doanya Pak Ustaz. Selama ini kami baca yang pendek, itu edisi minimalis. Namanya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Masih lumayan daripada nggak baca sama sekali. Saudara-saudaraku yang punya kelebihan uang, bagus, buatkan baleho doa ziarah kubur, tempel di samping kubur, tulis coblos nomor. Daripada kertas itu dibuang, nggak menandung makna dakwah sama sekali, sehingga ketika orang lewat dia ucapkan salam,
Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apakah mereka menjawab salam kita Pak Ustaz? Ini masalah ghaibiyat. Kita hanya mendengar maka disebut sam'iyat. Tapi beda dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Itu beda kita dengan Nabi. Kita hanya dengar. Nabi Muhammad linuriyahu, melihat. Kita hanya mendengar, Nabi sudah melihat. Itu pun kita mendengar hadisnya, tidak mendengar suaranya. Makanya Nabi ketika lewat di suatu makam, dia mendengar suara mereka diazab. Dia ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah dua. Dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. Mereka dikubur ini dua orang kena azab. Yang satu kena azab lam yastabri. Dalam riwayat lain lam yastamzih, enggak cebok. Semakin hebat hotel, semakin banyak bintangnya, semakin enggak ada keran airnya. Maka bawa botol, ambil gelas untuk cebok. Lalu kemudian yang satu lagi kenapa? Yamshi bin namimah, ngomong bicara aib orang lain, anak satu, istri satu, suami satu, macam knalpot rusak. Mereka kena azab. Lalu kenapa engkau tusukkan pelepah kurma ini ya Rasulullah? Karena setiap tanam-tanaman ini bertasbih, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Apa kata Imam An-Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin? Dia mensyarah kitab Sahih Muslim, judulnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja nyampe, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu pendapat Imam Nawawi. Mau terima alhamdulillah, gak terima saya gak maksa. Saya orangnya hanya menjelaskan. Manhajuna manhajul bayan. Mau ada jamaah saya tetap ngotot, menurut saya gak sampai Pak Ustaz. Ya gak apa-apa, minta nama lengkap, nanti saya kirim kalau meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, berlapang dada menerima perbedaan. Imamnya sama, kiblatnya sama, Allahnya sama. Qul huwallahu ahad. Imamnya sama menghadap. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabinya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ketika kita sholat, dari awal sudah ada gesekan. Dari mulai meluruskan sholat. Sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Luruskan sholat. Sebagian memahami meluruskan sholat itu cukup lurus. Sebagian memahaminya mesti kakinya qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kalau bahu dengan bahu bagi saya tidak masalah karena ada alasnya. Tapi bagi sebagian orang kaki kadang dia agak sensitif. Itu kena kakinya dia geser dikit. Saya termasuk yang kurang sensitif. Makanya kalau ada yang nyentuh kaki saya biarin aja, asal jangan dia gerak-gerakkan dikit. Saya agak gini dikit. Jadi maksud saya, kalau kita meyakini bahwa cukup rapat, ya. Kalau kita senggol sekali kaki teman kita itu dia diam, sudah. Tapi kalau kita senggol sekali dia geser, jangan kita senggol lagi.
Khawatirnya dia baru tobat dan itu sholat dia yang pertama. Begitu kita senggol kedua kali, premannya kumat, dia injak kaki kita. Akhirnya pertama kakinya lama-lama keluar. Kalau kelahi dalam masjid, yang ketawa orang di luar masjid. Apa kata mereka? Untung kita nggak ke masjid. Dari awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslih dari Pondok Pesantren sama remaja masjid Agung Al-Aqsa di Semarang. Silakan teriring sholawat oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan menjalankan tugas masing-masing. Kota infak Bapak Ibu, berikan kota infak untuk masjid kami yang terbaik. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslih zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bukannya nggak setuju adik-adik bawa kreseknya dari bapak-bapak. Memang yang nyari duit ini bapak-bapak, tapi yang megang kan ibu-ibu kan. Kalau diperbanyak di sini, bapaknya paling 2.000. Kata istrinya, ojo bawa akeh-akeh. Wis, iki dikasih 2.000. Padahal isinya 2.000. Nanti kita periksa datang, pati murah bawa golok. Tapi kalau di sini, masya Allah, tabarakallah, dari tatapan cahaya matanya kelihatan warna merah, 100.000. Amin. Amin. Jangan lupa adik-adik naik ke atas ini. Ini banyak ikan-ikan paus, ikan hiu. Kita lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memasukkan uangnya ke dalam kantong-kantong kuning itu. Apa kata malaikat mendoakannya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah ganti ya Allah. Lalu bagaimana dengan yang pura-pura khusyuk dengan ceramah? Sehingga seakan-akan tidak ada itu kantong lewat. Allah Maha Adil, Allah juga kirim malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah binasakanlah dia ya Allah. Hadisnya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Malaikat mendoakan. Saya nggak percaya Pak Ustadz, tuh teman saya nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah, rumahnya besar, megah, mewah, uangnya banyak. Uangnya banyak, tapi juga bukan jadi rahmat, malah jadi azab. Kita berharap rezeki kita ini barokah semuanya insya Allah. Amin. Anak bisa sekolah S1, S2, S3, S2, S3, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Apa janji Allah? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan bernaung di bawah sedekahnya. Malam ini kita adem ayam bernaung di bawah kubah yang masya Allah tabarakallah. Tapi sampai masanya nanti kubah tercabut, gunung-gunung terangkat. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan, hembus dengan nafas yang paling kuat. Itulah makna manfush.
Jadi kalau ada orang teladan ini aku yang sombong, tampil dulu kambing, hembuskan wajah. Mau? Semua akan seperti bulu kambing dihembus angin. Yang kekal abadi mana? Orang akan bernaung di padang mahsyar. Tidak ada pohon kayu, tidak ada gunung, tidak ada kubah, karena semua sudah terbang. Dia akan bernaung di bawah sodakoh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad kalau ada kresek kotak lewat itu Ustaz bersolawat? Karena pengalaman saya. Tadi waktu di awal tausiah jantung saya ini normal. Begitu dia udah mulai mendekat normal. Tadi di awal-awal dia normal. Begitu udah Ya Bu, ke depan Bu. Ke depan kono ya lho. Bersolawat itu untuk menenangkan hati dan jiwa kita insyaallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita ini yang selamat. Bahkan Nabi Musa pun kalau hidup dia ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia akan ikut menjadi umatku. Kita dilahirkan di akhir zaman, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, amal kita paling sedikit, tapi kita mendapatkan keutamaan karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti adalah aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang berselawat itu suaranya keras. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang selawatnya nggak bunyi. Nggak usah kita paksa. Ada orang selawatnya pakai lantunan suara. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Bebas. Yang mau berselawat dengan suara kuat silakan. Yang mau bersuara dalam hati silakan. Yang mau pakai lantunan irama silakan. Yang salah itu adalah kita paksakan orang lain. Saudara kita sedang menikmati selawat, tenang-tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawat atau mengajak lain? Saudara yang dimuliakan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat. Nabi, malaikat-malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, berselawatlah kepadanya. Apa makna selawat Allah? Selawat malaikat, selawat orang beriman. Selawat orang beriman jelas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat malaikat, malaikat memintakan rahmat dan ridha dari Allah untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah. Apa makna selawat Allah? Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah
senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan para ulama, sampai-sampai sallallahu alaihi, Allah berselawat kepadanya. Ustaz Somad, bagaimana merasakan selawat itu bisa hudur? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka di bulan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beli buku karena kita tidak jumpa dengan dia, supaya nanti kalau kita mati meninggal dunia, anak kita buka-buka lemari, dia buka, menetes air matanya melihat buku kenang-kenangan dibeli bapaknya. Ternyata ayahku pernah membeli buku ini, masih bersampul plastik, belum dibuka. Apa judulnya? Sejarah Nabi yang paling tua, Sirah Ibnu Ishaq. Dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisham. Dilanjutkan oleh, maka datanglah Tarikh Imam At-Tabari. Datang lagi Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang nulis tafsir Al-Qur'anul Azim, yang modern ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal Hayatu Muhammad. Lalu kemudian juara satu lomba menulis sejarah Nabi, pesertanya 150 orang seluruh dunia. Yang juara satu bukan orang Mesir, yang juara satu bukan orang Saudi Arabia, yang juara satu bukan orang Makkah dan Madinah. Yang juara satu adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Beli bukunya, bagus, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan musabaqah menulis sejarah Nabi oleh Muktamar Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah. Peserta 150, juara satu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Jadi anak-anak kita harus dikenalkan. Di India itu banyak para alim ulama, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana, ulama-ulama besar. Mereka berasal dari mana? Dari Darul Ulum Deoban, dari Imam Abul Hasan An-Nadawi Nadwatul Ulama. Mereka masih menjaga sanad-sanad hadis walaupun mereka minoritas di India, tapi mereka tetap istiqomah. Kekuatan ini sampai ke negeri kita. Kita mayoritas besar, menjadi kebanggaan. Insya Allah bangga Nabi Muhammad dengan banyaknya kita nanti di padang mahsyar. Insya Allah anak-anak cucu kita pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabinya kan satu, Pak Ustaz. Betul. Kenapa kita bisa macam-macam dalam ibadah sholat? Ya hadisnya banyak. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa yang membaca doa itu tadi? Aku tidak pernah mengajarkan doa itu, kata Nabi. Sahabat yang belakang angkat tangan. Saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Terbuka pintu-pintu langit dan malaikat berlomba ingin mencatat doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak mendengar Nabi membenarkan ucapan sahabat itu. Kita alhamdulillah tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi bagi orang yang baru belajar, yang satu ingin menunjukkan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, yang sebelah pula ingin menunjukkan iftitahnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, yang tengah preman baru saja tobat, dia belum hafal dua-duanya. Padahal doa iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, dia adalah sunnah.
Nata'awan fima ittafaqna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Ketika ada satu yang kita sepakati, kita amalkan. Iftitahnya berbeda, takbiratul ihramnya berbeda, melafazkan niatnya berbeda, tapi substansi makna sholatnya sama. Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya kita tidak ada ikhtilaf. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Ragu dalam hati, ini sholat zuhur atau sholat asar ya? Sholat maghrib atau sholat isya ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Sholat qadha atau sholat ada ya? Jamak qasar apa jamak takdim, jamak takhir ya? Bagi orang yang tidak ada ragu-ragu dalam hatinya, Allahu Akbar. Tapi Abdul Somad yang di dalam kepalanya berkecamuk antara jadwal besok di mana, maka saya menguatkan hati saya. Sholat kamu ini sholat apa? Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi bagi sebagian orang yang hatinya kuat, memang sudah terhunjam niat di dalam. Allahu Akbar. Saya tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa? Karena niat, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Asbah wan Nazair, mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah qalbu, bukan kalbu. Kalau kalbu anjing. Tempatnya niat adalah hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Maka kalau hati, tapi Pak Ustaz, kenapa kalau Ustaz Somalnya jadi imam takbirnya panjang? Allahu Akbar. Karena saya memasang niat dalam takbiratul ihram. Saya sholat maghrib 3 rakaat, jadi imam ada. Saya masangnya dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi imam saya Pak Ustaz takbirnya pendek. Allahu Akbar. Dia berniatnya sebelum takbiratul ihram. Yang berniat dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i. Yang berniat sebelum takbiratul ihram mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Cuman 2 itu Ustaz. Iya. Sebelum atau di dalam. Saya malah setelah takbiratul ihram. Itu enggak ada. Allahu Akbar. Apa ya? Zuhur aja. Enggak bisa. Karena sholat itu adalah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dimulai dari takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Allahu Akbar. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, bismillahnya saya jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika saya sampai di Maroko, 2 tahun saya di Maroko, dari tahun 2004 sampai 2006, nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Dan tangannya lepas ke bawah. Mazhab Maliki Maroko. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek, kita panjang. Maliki yaumiddin. Qiraat Hafs an Asim. Mereka baca qiraat Warsh. Tapi saya ketua masjid, biar kurus-kurus gini ketua masjid. Gak pernah sekalipun saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa Ustaz gak buat begitu? Saya takut menimbulkan fitnah, nanti makmumnya bisik. Siapa ini? Sesat. Saya tetap pakai yang lazim dipakai sejak zaman dulu. Tapi kalau di Masjid Al-Aqsa Klaten memang sudah tahu. Oh, ini imam sir, ini imam jahat, ini pakai kunut, ini tidak pakai. Maka ketika kita sudah paham, sudah mengerti, kita tidak lagi mempermasalahkan karena ada masalah yang lebih besar.
Masalah lebih besar adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang ngejek agama. Orang mengejek agama itu bisa murtad. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Alhamdulillah, hanya 1.000 sehari, Bu. 1.000 sehari ibu sudah menyelamatkan diri dari pendusta agama. Kalau 1.000 sehari, sebulan berarti berapa? 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. 1.000, 25.000. Transfer ke Paskas, pasukan amal soleh, program yang dibuat oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Satu Indonesia mendapatkan rahmat. Pondok-pondok pesantren yang selama ini kesulitan makanan santri bisa terbantu. Yatim, fakir, miskin, du'afa. Kami gak punya rekening bank untuk transfer, Pak Ustadz. Mereka akan datang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Melihat wajahmu, aku ingat beras. Infak beras. Zaman sekarang kalau ada orang mengatakan ini zaman sulit, zaman fitnah, zaman tidak salah, yang salah kamu kali. Zaman dulu kata orang zaman baik. Kenapa saya hidup di zaman sekarang, Pak Ustaz? Banyak masalah. Kenapa saya nggak hidup di zaman Nabi? Orang seperti kamu yang banyak ngeluh ini, Anda hidup di zaman Nabi belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut Abu Jahal. Buktinya kata orang zaman sekarang zaman tidak baik. Anak-anak muda di Klaten baik-baik semua, betul? Betul. Anak muda yang mestinya pacaran, ini malam apa nih? Minggu. Malam Ahad, malam Minggu. Sore tadi laki-laki sudah. Ya, nanti malam kita jalan ya. Enggak, nanti malam ada kajian dengan Ustaz Somad di Masjid Kebanggaan kita. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran segera menikah. Udah pacaran berapa lama deh? Ya udah 5 tahun Pak Ustaz. Pacaran 5 tahun gak nikah itu sama seperti iklan makanan dibuka, dicelup, dijilat, gak dimakan. Saya gak mau sebut nama makanan yang takut iklan gratis. Yang rugi itu kamu anak kundo. Mereka senyum-senyum aja. Yang mual kamu, yang muntah kamu, yang melentuk kamu. Kamu anakku, kamu adikku. Aku ingin kamu bahagia. Jaga kehormatanmu. Kehormatan perempuan adalah menjaga harkat martabat. Martabat bukan martabat. Di hari yang sakral paling mulia, ayahmu begitu bangga bertanya, hai calon menantuku. Ya Babe, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Iya aja atau iya banget ya. Mestinya hari itu hari bersejarah, tapi karena merit by accident, maka hari itu bapakmu marah, darah tingginya kumat, hampir stroke. Aku nikahkan engkau dengan Alhamdulillah. Tapi itu tidak ada di Klaten. Di Klaten ini orang yang baik-baik. Ojo leren dadi wong apik. Kenapa Ustaz dari tadi melihat ke sana? Karena saya melihat jam sudah di mana-mana Ustaz Abdul Somad tausiahnya 600 ml 60 menit. Apalagi ada tulisan di sana disconnecting. Biarlah jam disconnect, yang penting hatiku dan hatimu tetap connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dijaga Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Pemimpin kita di Klaten adil dan amanah, rakyatnya makmur, aman sentosa, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا